Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau mempunyai 7 orang putri, tetapi 5 di antara mereka sudah menjadi ratu di kerajaan lain. Lalu, tersisalah 2 orang putri yang bernama Purbararang sebagai sang kakak dan Purbasari sebagai sang adik. Purbararang memiliki tunangan yang bernama Indrajaya, merupakan seorang anak dari menteri kerajaan. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia berpikir untuk menunjuk Purbasari sebagai penggantinya karena ia bijaksana dan baik hati, sedangkan kakaknya Purbararang memiliki sifat buruk. Kami telah datang, Ayahanda. Aku sudah tua. Saatnya aku turun tahta. Aku menunjukmu, Purbasari, sebagai penerus. Aku kan lebih tua daripada Purbasari. Ayah harus memilihku. Yang mulia, seharusnya Purbararanglah yang meneruskanmu. Tidak bisa. Keputusanku sudah bulat. Kemarahan yang sudah memuncak membuat Purbararang mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari. Hai penyihir, bisakah kamu mengutuk Purbasari yang menjadi jelek? Tentu Tuan Putri, tapi apa imbalan untukku? Aku akan memberikanmu emas yang banyak. Penting Purbasari menjadi jelek. Tentu Tuan Putri. Lalu penyihir pun langsung membacakan mantra. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya yang berbintik-bintik hitam. Hah? Apa yang terjadi pada diriku? Ayah, orang terkutuk seperti dia tidak pantas untuk menjadi ratu. Betul putriku. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Ayah, tolong jangan usir aku. Aku juga tak tahu apa yang terjadi pada diriku. Berhenti menangis putriku. Pengawal, cepat seret dia. Siap yang mulia, laksanakan. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana, lalu sang pengawal membawa Purbasari ke hutan. Saya mohon maaf, Tuan Putri. Tidak apa-apa pengawal. Sebagai permintaan maafku, aku akan membuatkanmu sebuah bubuk untuk tempat tinggal. Tuan Putri, saya pamit di istana dulu. Terima kasih pengawal. Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Siapa kamu? Jangan takut, Tuan Putri. Nama Lutung Kasarung akan ingin berteman denganmu, Tuan Putri. Baiklah, aku akan menjadi temannya. Akhirnya Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan membawakan bunga-bunga yang indah kepada Purbasari. Pada suatu malam saat bulan purnama, Lutung Kasarung pergi ke tempat sepi lalu berdoa memohon kepada Tuhan. Lutung, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba terdapatlah sebuah telaga kecil di depan mereka. Tuan Putri, ambillah telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Syukurkanlah dirimu, Tuan Putri.
Akhirnya Purbasari membasuh mukanya ke telaga itu. Lalu sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Mana jadiku? Tubuhku seperti semula. Lutung, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Tuan Putri. Keesokan harinya Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Putri Purbasari telah datang. Putriku, kau sudah kembali. Kamu kenapa jadi cantik lagi? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Ayah, kita harus melakukan perlombaan. Jadi yang menang akan menjadi penerusmu. Baiklah, ayo sebut. Lalu tibalah hari perlombaannya. Para rakyat menyaksikan perlombaan antara dua putri itu. Perlombaan pertama adalah lomba memasak. Masakannya harum sekali. Benar, aku jadi ingin memakannya. Pada perlombaan ini, Putri Purbasarilah yang memenangkan lomba memasak. Lalu perlombaan yang terakhir adalah adu ketampanan pasangan. Purbararang berpasangan dengan Indrajaya, sementara Purbasari... Wah, pangeran itu terlihat tampan ya. Dia juga terlihat gagah. Jadi monyet itu pasanganmu? Iya, memangnya kenapa? Lutung Kasarung lalu berdoa. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan melebihi Indrajaya. Hah, Lutung, ternyata kau adalah seorang pangeran. Ya Putri, sebenarnya aku adalah seorang pangeran yang telah dikutuk oleh penyihir menjadi seekor lutung. Cinta sejatilah yang menghilangkan kutukannya. Aku mengakui kesalahanku. Maafkan aku, Purbasari. Tidak apa-apa, Purbararang. Aku sudah memaafkanmu. Kembali ke kerajaan, akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung.